Halo Milanisti, terima kasih buat lu yang udah ngeklik di video gue, Deddy Kurniawan 1899. Jadi, Lazio versus AC Milan. Kedua tim menghindari hasil buruk di Liga Italia Serie A 2024-2025. Nah, Lazio ini dan AC Milan juga itu sebelumnya di giornata kedua mengalami sama-sama mengalami kekalahan dengan skor yang sama gitu ya, 2-1. Ya ampun, ya ampun. Nah, di giornata ketiga Liga Italia Serie A yang dimana Lazio versus AC Milan ini nanti di hari Minggu 1 September 2024, hari Minggu di jam 1.45, jam 2 kurang lah ya. Ya kalau gue sih mendingan tidur lah. Nggak bohong-bohong, gue pasti nonton. Lazio versus AC Milan. Nggak ada, ini gue disclaimer dulu nih. Gue bukan pandit football profesional. Gue hanya sebagai penikmat sepak bola layar kaca. Juga sama kayak lo gitu ya yang nonton. Tapi ini gue hanya membagikan opini gue aja pribadi. Kalau misalkan lu punya opini sendiri, bolehlah lu ditulis di kolom komentar soal pertandingan Lazio versus AC Milan di giornata ketiga ini. Oke, gue ngeliat di aplikasi dimana tuh Lazio versus AC Milan ini ya ampun, gue tuh ngeliat dimana dua-dua di Lazio mencetak 8 gol di 5 pertandingan, sama kalau AC Milan itu cuma beda menang 1 gol doang, 9 kali pertandingan di 5 pertandingan terakhir. Itu juga termasuk lawan di tunggu di pramusim itu enggak ya? Soalnya ini wawasan soal Lazio versus AC Milan juga banyak sebenarnya. Kalau diceritain satu persatu ya nggak mungkin dong. Lagian juga durasinya gue tuh nggak tahu ya, gue mau panjang apa pendek nggak tahu nih. Yang penting gue one take aja untuk ngebahas opini gue soal pertandingan Lazio versus AC Milan ini di giornata ketiga Liga Italia Serie A 2024-2025. Nah, si Lazio ini juga nggak terkalahkan tuh di 9 laga kandangnya. Nah, kalau misalkan Lazio nggak pernah kalah di 9 laga kandangnya, ya bukan berarti Milan juga termasuk dong. Soalnya di pertandingan terakhirnya Lazio versus Milan di kandangnya Lazio juga, itu Lazio kalah dengan skor 0-1. Gol yang dicetak sama Noah Okafor di menit 88. Lagi-lagi Noah Okafor itu aduh, sayang banget dia kurang banget menit bermainnya sih Noah Okafor ini. Terus kalau dari persentase gol itu yang paling banyak yang bikin peluang itu dari Lazio itu ada Valentin Castellanos. Gue juga nggak terlalu familiar namanya, tapi ini lebih tinggi XG-nya ketimbang Ruben Loftus-Cheek yang dimana 1,9. Ini terlalu detail banget ya untuk menjelaskan soal pertandingannya Lazio versus AC Milan ini untuk data statistiknya. Tapi kalau dilihat dari beritanya AC Milan untuk saat ini, selain soal pertandingannya Lazio versus AC Milan nanti yang dimana ini kedua tim nggak boleh kalah. Kalau misalkan Lazio kalah, itu menguntungkan Milan, yang dimana Paulo Fonseca aman. Yang sebelumnya itu Paulo Fonseca bakalan dipecat, kabarnya seperti itu kan. Yang kalian terima Paulo Fonseca itu bakalan dipecat bro. Nah, kalau misalkan mengalami hasil yang buruk, itu baru rumornya. Nah, rumornya lagi masih berhubungan soal hasil negatifnya kalau AC Milan kalah gitu ya. Ada nama Massimiliano Allegri yang bakal nggantiin posisi Paulo Fonseca, yang kebetulan si Allegri ini nganggur gitu ya setelah dipecat dari
berhenti gitu dari Juventus. Ya ini sih kalau kata gue mah nggak usah buru-buru lah, apalagi Allegri. Kita udah pernah ngalamin di mana Allegri bersama AC Milan. Lebih baik AC Milan tuh nyari pelatih yang lain gitu. Ya menurut gue sih ya, jangan Massimiliano Allegri, karena di terakhir kepemimpinannya Massimiliano Allegri bersama AC Milan, waduh, kacau, kayak bikin berantakan bro, kayak sengaja dibikin berantakan gitu. Nah terus kalau Lazio kalah dari AC Milan, ya mungkin pelatihnya Lazio itu bentar, gue lupa pelatihnya Lazio itu siapa sih, karena di sini gue Marco Baroni gue dapat informasi di sebuah artikel, katanya dia kesel sama Alessio Romagnoli yang bikin kekalahan dari Udinese. Ya ini si Alessio Romagnoli ini, dengan dia sebagai back, cuman kayak golnya tuh nggak tahu lah, lu boleh lihat aja di highlightnya Lazio versus Udinese versus Lazio dengan skor 2-1 nya gitu, boleh cek di Serie A. Nah kalau AC Milan sendiri kan gue nonton ya selama 90 menit plus dengan waktu tambahannya AC Milan, itu udah benar formasinya, terus komposisi pemainnya juga udah benar. Nah cuman masalahnya adalah nasibnya aja kurang bagus. Nasibnya tuh nggak berpihak sama Milan, karena waktu itu juga Parma bagus banget untuk pertahanannya Parma gitu ya. Udah gitu yang dilihat dari pertandingan Parma versus AC Milan dengan skor 2-1-nya itu, mungkin gua fokusnya tuh ke pertahanannya sih ya, lebih ke pertahanannya sih, karena taktiknya Paulo Fonseca itu selalu menekan setengah lapangan gitu. Tapi begitu Parma cerdik banget untuk tahu ada celah di mana si Calabria sama Theo Hernandez terlalu over majunya nih, dua pemain ini yang sempat disorotin sama legendnya AC Milan juga, Capello sama Ambrosini sama siapa lah, gue lupa tuh, Costacurta. Dia mengkritik Theo Hernandez, terutama Theo Hernandez. Tapi kalau Calabria diprotes sama Milanisti, kenapa lu masih tetap dikasih main? Tapi selama pertandingannya ini nanti, gue sih harap ada nyawa lagi tuh buat Paulo Fonseca untuk benerin pertandingannya nanti nih lawan Lazio. Ya semoga aja bisa menang ya, biar ada napasnya lagi tuh Paulo Fonseca. Kasihan, gue mau mendingan gue tahanin dulu dah, nggak apa-apa lah, kasih waktu lah, jangan terlalu buru-buru minta langsung kemenangan yang dar. Ya udahlah, bisa gitu aja. Terima kasih buat lu yang udah nonton, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum.